Nggak apa-apa lah, begini aja kayaknya background-nya nggak terlalu penting. Ya, it's okay lah ya, nggak Nah, apa-apa. Oke, tar lu. Udah mulai record ya. Bismillahirrahmanirrahim, ini pertama kali loh, Mas. oke, sama Podcast ini juga pertama. dengan teman seangkatan gitu ya. Oke, Iya. guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zain sudah hadir di bincang santai kita pada hari ini gitu ya. Jadi sebelumnya pertama-tama ini kenalin, ini adalah Mas Zain atau yang biasa kita sapa dengan Ustadz Zain ya sekarang ya, dari Lombok asalnya, dan mungkin nanti kita akan bercerita tentang bagaimana sih Mas Zain tuh awal mulanya dari dunia pendidikan langsung lanjut ke murni ya Mas ya. Ah, iya, Langsung benar-benar. sekarang kita balik lagi ke pendidikan gitu kan Ya. ya. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu, beliau adalah Muhammad Zain, sekarang alhamdulillah sudah menjadi pendidik di Indonesia gitu ya. Mari kita tanya-tanya dulu tentang Mas Zain. Nah, Mas Zain gimana nih sebelumnya kabarnya Mas Zain? Alhamdulillah baik. Mayumi juga gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, sekarang tuh kegiatannya ngapain aja nih? Kayaknya sibuk banget loh ya. Ya, sekarang ya selain sebagai tadi disebutkan sebagai seorang pendidik ya, ngajar, terus lagi belajar juga. Semoga ada kesempatan buat lanjut lagi S3 dan ya begitulah. Kalau pendidik yang ngajar online gitu, kadang masuk ke kantor cuma absen terus pulang. Itulah kesibukan sehari-hari sekarang. Kan di era pandemik nih sekarang ya, kita nggak Iya. nyangka juga kan kalau misalkan era pandemik ini mengubah gaya kita, cara mengajar, dan cara belajar siswa juga berubah. Kalau dari Mas Zain sendiri, kira-kira gimana sih dalam era pandemik ini kalau ngajar di kelas tuh masih ada tatap muka atau masih ada online atau setengah online atau setengahnya tatap muka? Oke. Khususnya Di kan karena Mas Zain di pesantren ya sekarang ya? Apa di mana nggak gitu? di sekarang di SMA IT, ya mirip-mirip pesantren karena ada beberapa siswa juga yang ikut boarding kayak mereka harus menetap di asrama gitu. Dan sebagiannya ada yang full day. Jadi ada yang boleh pulang ke rumahnya dan ada yang menetap di sekolah. Jadi ya bicara tentang pendidikan di era pandemi ya gitu, belajar online, kemudian harus ngisi materi setiap hari tentang fisika gitu. Yang notabene kita harus banyak nih nyoret-nyoret di papan. Selain kita yang mungkin biasanya kita gagap dengan teknologi, sekarang ya mau nggak mau harus bisa teknologi gitu. Kayak misalkan bagaimana cara kita menjelaskan via video interaktif dan lain sebagainya. Tuh. Itu sih kebanyakan sekarang. Tapi nggak tahu ada beberapa sekolah yang sudah tatap muka juga. Kemarin kami di SMA juga sudah 2 hari mencoba TMT, tapi kami tutup karena ada beberapa siswa juga yang kena COVID juga. Jadi demi keamanan bersama ya sekarang full daring lagi. Oke, berarti masih daring ya. Wah, ini tuh kayaknya Ya. banyak banget loh Mas Zain ini ngajarnya tuh yang di SMA. Di mana lagi Mas? Di Di Olimpiade juga, terus ada di international boarding juga. Jadi mm-mm. sekarang lagi fokus lebih ke SMA sih. Jadi mengajar anak SMA lagi dari dulu S1 ngambil pendidikan, kemudian sekarang ngambil lagi gitu. Jadi guru ya mau nggak mau harus belajar lagi dari awal. Oke, wah hebat kali ya Mas Zain ya. Terketuk di hatinya untuk kembali lagi gitu ya. Jadi kan ceritanya ini Mas Zain dulu kan di Lombok dulu ambil S1 pendidikan ya Mas ya? Iya, benar. Pendidikan, setelah itu lanjut S2-nya, kebetulan kita satu angkatan, S2-nya di UGM jurusan fisika dan itu adalah murni ya Mas ya. Iya, benar sekali. Apa sih Mas yang dirasakan tuh ya perbedaan antara ketika Mas Zain ini dari notabene-nya adalah basisnya pendidikan fisika, terus kembali terus balik atau meluncur ke dalam murni, gimana sih rasanya? Ada rasa Oke, deg-degan atau bagaimana? Monggo diceritakan. oke. Sebenarnya antara pendidikan dengan murni nggak jauh beda gitu. Mungkin bisa dilihat dari apa namanya, kurikulum gitu ya. Kurikulum kita sebenarnya sama anak murni nggak terlalu beda jauh.
Yang membedakannya misalkan nih kalau di murni yang umumnya fisika dasarnya mungkin 4 SKS, kemungkinan di pendidikan cuma 3 SKS, 1 SKS-nya nanti ke pendidikan gitu. Jadi ya kalau dibilang nggak terlalu mendalam sama aja gitu. Cuma kita lebih ke fokus ke pendidikan. Mungkin kalau secara keseluruhan untuk materi fisikanya ya 130-an, sisanya yang nggak 120 lah, sisanya yang 150 sampai 150 kan, kurangi itu ya pendidikan gitu. Jadi kalau dibilang apa ya susah, ya sedikit susah, apalagi Mayumi juga tahu kan kalau di UGM itu proses belajarnya seperti apa, kemudian apa ya kurikulum kurikulum kita yang S1 dengan S2-nya beda jauh, apalagi yang baru mengenal dunia murni gitu, lebih ke penelitian yang notabene kita diajar untuk mengajar sekarang ketika lanjut ke S2 dengan background murni gitu. Jadi kita fokus ke penelitian gitu. Cuma itu aja sih bedanya. Kalau untuk segi bidang mungkin tergantung ya. Jadi yang ingin fokus ke kayak misalkan kayak kemarin ada yang fokus ke material, kemudian geoscience, kemudian saya ngambil teori gitu. Ya sedikit berat gitu, sedikit berat memang. Tapi kalau diimbangi dengan belajar, kayaknya kemampuan kita sama aja gitu. Antara orang yang murni dengan yang enggak. Yang membedakan cuma dari diri kita kan. Tahu sendiri kan Mayumi bagaimana kita belajar dari awal sampai ada yang sakit-sakit pas ujian gitu. Terus Betul eh banget, Mas Zan. ya ya effort kita lebih banyak lah dibandingkan anak murni karena ya bisa dikatakan dan tergantung universitas juga sih. Kadang-kadang kita kayak misalkan nih anak zaman now gitu kan, anak zaman now sekarang hanya memilih kampus berdasarkan, ini kampus nomor satu nih di Indonesia gitu. Tapi padahal nggak gitu kan, kita milih sesuai dengan bidang kita. Apalagi yang notabene kalau kita pikir tuh UGM kan basicnya kayak teori gitu kan. Lebih maksudnya bukan sekedar, memang iya kita ada eksperimen dan lain sebagainya gitu. Tapi di UGM sendiri kan dosen-dosen kita mengajarkan besok kalau kalian jadi dosen gitu, besok kalau kalian jadi guru gitu. Biasanya kan di kelas ketika kita nggak bisa, dosen-dosennya mengatakan hal seperti itu. Jadi memang kalau di UGM sendiri kayaknya lebih ke teori gitu. Jadi nggak tahu kalau teman-teman misalkan ada yang kuliah dari pendidikan mungkin ngambil di UI atau enggak di ITB, prosesnya ya mungkin beda karena beda kurikulum juga yang dipakai antara UI, UGM sama ITB gitu. Nah, hal yang pertama dulu yang kenapa mau masuk UGM karena lihat kurikulumnya, kayaknya nih kalau untuk melanjutkan atau nggak memperdalam teori kita dalam fisika ya masuk UGM aja gitu. Jadi itu yang pertama kali. Nah, untuk masalah susah dan enggaknya ya susah juga gitu karena nggak gampang juga dapat nilai A gitu, nggak gampang juga dapat nilai B gitu. Sempat ngulang juga kan beberapa mata kuliah yang harusnya kata dosennya gitu. Jadi kata dosennya kayak udah mudah gitu. Tapi ketika udah dijalani emang susah juga gitu sampai berapa kali ngulang baru bisa lulus gitu. Terutama itu beberapa materi kayak mungkin kita kurang di kayak elektrodinamika, mekanika klasik itu hal yang sangat menakutkan gitu. Tapi ketika kita memang belajar ya pasti bisa gitu. Buktinya kita udah lulus kan, Mai. Iya, bener banget. Jadi tuh waktu S1 itu kan dari pendidikan tuh, apa sih yang memotivasi Mas Zain tuh untuk masuk ke murni? Kenapa sih kok nggak lanjut ke pendidikan lagi? Oke. Pertanyaannya sangat susah sih kalau Kak. Iya. Misalkan bener kan? Pertanyaannya sangat susah banget. Soalnya dulu basic benar-benar pendidikan tiba-tiba nih pengen ngambil murni gitu. Iya. Kalau dulu sih awalnya pas angkatan 2013. Kita sama-sama angkatan 2013 kan, Mai? Iya, sama Oh sama. iya, ya. Angkatan 2013 awalnya ngambil murni. Terus tiba-tiba dari ada sepupu lah gitu bilang, "Ngapain ngambil murni?" gitu. Enak ngambil pendidikan gitu. Katanya dulu gitu sih. Terus karena masuk ke omongan gitu, oke lah gitu. Aku ngambil pendidikan aja. Pas udah ngambil pendidikan gitu, ternyata bukan nggak betah sih, seru gitu. Tapi yang serunya itu bagaimana memahami karakter siswa kan. Kalau misal kalau dulu ya di kurikulum pendidikan kayaknya ada psikologi pendidikan ya. Iya, betul ada. Ya, ada psikologi pendidikan itu sebenarnya materi yang paling 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 suka lah di materi karena kita mempelajari yang tadi misalkan karakteristik siswa dan sebagainya gitu. Nah, habis itu pas semester berapa itu ya? Semester 5 gitu. Semester 5 itu ada kakak tingkat dulu yang
menceritakan bahwa dunia murni itu jauh lebih seru lagi gitu. Jadi kalau pengen dalamin lagi tentang fisika, itu seru gitu. Terus akhirnya kemakan omongan lah, lebih ke kemakan omongan sama kakak tingkat gitu. Oke lah, nyobalah murni gitu. Padahal waktu itu beberapa teman udah ada yang masuk kuliah gitu kan. Jadi sebelum wisuda ada yang udah kuliah, ngambil pendidikan gitu. Terus mengatakan S2 pendidikan seru juga loh, tambah seru gitu. Tapi apa nih? Lebih banyak fisikanya. Terus mikir, kalau lebih banyak fisikanya, kenapa nggak sekalian aku ngambil murni gitu? Jadi Oh, pas masuk S2 langsung lah milih murni aja lah daripada ngambil pendidikan. Kayaknya aku udah nggak bukan nggak tertarik sih kalau di bidang pendidikannya memang tertarik. Cuma yang pengen saya tingkatkan itu adalah materinya karena tahu sendiri lah materi materi bagi saya sendiri gitu karena jujur aja nih ya dulu nggak pengen masuk fisika awalnya nih pengen masuk kedokteran tapi nggak keterima gitu terus wah. saya jadi akhirnya ya udahlah ngambil ngambil fisika aja gitu terus fokus ke fisika dalamin materi ya jadi sekarang tambah suka gitu jadi fisika nah niat sekarang malah untuk S3 mungkin nggak ngambil pendidikan lagi pengennya ya kalau bisa ya murni lagi karena udah terlanjur sayang gitu sama murni gitu. Berarti Oke. memang ini ya, motivasinya itu adalah dari omongan kakak tingkat gitu. Ah, benar Ya sekali. mengatakan kalau ada murni itu seru banget gitu kan. Oh. Nah, tadi sebelumnya tuh sebenarnya Mas Zain tuh nggak suka fisika ya, jadi pingin jadi Ah, dokter ya. iya benar. Tapi karena ya tahu sendirilah ya keadaannya dokter gitu kan ya, Iya. agak susah masuknya jadi ya udahlah kita ambil yang jalur lain fisika aja gitu. Nah, kalau dari ini Mas, ini ada pertanyaan ya, ini ada pertanyaan dari Instagram gitu ya. Mas Zain, kira-kira nih ya, kalau aku mau ngambil S2 di fisika, sedangkan aku tuh S1 pendidikan fisika tuh agak minder. Gimana sih rasanya mengatasi keminderan tersebut? Oke, mengenai minder ya, kayaknya memang ini insekuritas banyak orang gitu Iya. mengenai kemampuan kan. Eh, Pertama ya, untuk yang anak-anak pendidikan yang pengen banget masuk murni gitu, dilihat dulu kalian memang niat masuk murninya itu untuk apa gitu. Maksudnya ya kalian harus punya planning dari awal gitu. Kalau misalkan kayak Mayumi dulu yang memang ambil murni juga kan, ambil murni ya pengen karena penelitiannya lebih luas gitu. Eh, Kalau aku sendiri gitu, kalau aku sendiri lebih ke dulu ngambil murni itu untuk memperdalami materi fisika karena ada beberapa materi fisika yang miss karena jujur dulu dari semester 1 sampai semester 4 itu eh bener-bener nyoba kedokteran, masih nyoba kedokteran sampai semester 4 gitu. Nah, semester 4 itu udah dapat nih kedokteran gitu. Udah dapat gitu mikir kayaknya kalau aku tetap ngambil kedokteran yang notabene kalau kuliah kedokteran itu agak lama gitu. Itu Mhm. apa ya kayak sia-sia umur nih gitu. Jadi aku mantepin lagi belajar fisika sendiri. Kemudian saya bersyukur nih ada salah satu dosen gitu yang sekarang ngajar fisika murni di kampus gitu yang selalu bilang kalau tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu. Jadi bagi kita yang dari pendidikan mau ngambil murni nggak usah insecure dengan kemampuan anak-anak murni. Kita kembali lagi ke dunia pendidikan gitu dari pendidikan masuk ke murni itu kita sama-sama belajar lagi gitu. Memang agak susah terutama di Indonesia yang eh, menyuruh kita untuk linearitas kan. Jadi ada yang bilang linearitas tapi linearitas itu banyak yang miss gitu. Jadi kayak masuk dari linearitas sebenarnya yang diminta sama pemerintah adalah ketika kita ngajar linear nggak dengan apa yang fokus riset kita. Sama halnya dengan tahun ini gitu, CPNS-nya kan gitu. Jadi nggak background S1-nya nggak dipakai itu, yang dipakai adalah background S2-nya gitu. Karena beberapa kampus sekarang juga pengennya dia dari S1, S2, S3 kudu murni gitu. Padahal nggak gitu. Jadi apa yang kalian ajarkan itu ya berdasarkan pendidikan terakhir kalian atau konsentrasi riset kalian pada waktu ngambil S2. Nah, cara menangani keresahan tadi gitu, keresahan kok kita nggak sama gitu. Ya dengan belajar gitu. Kalau kita cuma resah tanpa belajar ya sama aja gitu.
banyak kok buktinya anak-anak pendidikan yang risetnya bagus, kemudian sampai lanjut lagi S3, mengambil murni lagi, kemudian eh, apa ya, kayak di dunia penelitian juga kayaknya sudah apa ya, background S1 kita kadang-kadang eh, hilang gitu, bukan hilang sih, kayak lebih fokus ke riset kita terakhir gitu. Orang-orang luar juga bakalan nyari ya background pendidikan terakhir kamu apa gitu. Kan nggak bakalan dilihat background SMA, S1, yang dilihat ya background kamu apa gitu. Dilihat transkrip kamu, kalau nilainya bagus, mereka sih oke-oke aja gitu. Nggak ada masalah dengan background pendidikan gitu. Apalagi kalau masuk UGM gitu. Ini bukan membanggakan UGM, tapi memang begitu keadaannya kan. Jadi Iya, ketika betul masuk UGM, sekali. nggak ada bedanya kita dengan murni, sama aja kemampuannya, kita belajar dari nol. Kadang kita belajar sama anak murni yang memang mereka mungkin materi itu pernah didapat gitu. Jadi ya saling tukar pikiran ketika kita di kampus gitu. Kalau Iya. misalkan kita menutup diri karena insecure melihat background kita sendiri, ya nggak bakalan selesai-selesai kuliahnya gitu. Buktinya tuh anak pendidikan banyak yang cum laude dan sebagainya, berani ngambil yang memang backgroundnya berbeda gitu. Kayak misalkan ada beberapa teman kan yang Mm-mm. memang kayaknya di angkatan kita paling banyak tuh anak pendidikannya. Kalau Iya, benar dibilang banget. anak pendidikan tuh paling banyak, tapi buktinya banyak tuh yang berhasil gitu. Malah ada yang cum laude dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa anak pendidikan ya materinya nggak jauh beda dengan anak murni. Yang membedakan yang tadi, ya misalkan kita mungkin untuk materi fokus ke fisikanya ya 120 SKS, mungkin sisanya adalah pendidikan. Tapi kalau di murni mungkin memang mereka tidak ada basic pendidikan. Jadi untuk mencapai kelulusan itu ya fisika doang gitu. Maksudnya ya kita ada kelebihan, ada kekurangannya juga sih, karena mereka lebih fokus ke penelitian. Ketika kita apa ya, yang kalau di pendidikan kan struktur bahasanya harus jelas, kemudian SPOK-nya, kemudian lebih ke penelitian PTK gitu. Tapi kalau Iya, di murni nggak lagi gitu. Di murni kan kita belajar ini penelitian ini, metodenya ini gitu. Ketika aku ngambil teori, ya metodenya berbeda dengan anak apa namanya, anak material yang basicnya eksperimen gitu. Jadi ya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sih. Kalau orang yang udah notabene memang murni dari awal, ya mereka tinggal melanjutkan. Tapi untuk materi, eh, aku rasa semuanya berbeda semua dari apa yang kita dapatkan di S1 gitu. Ya dasarnya ya memang S1 itu, tapi ketika belajar S2 ya memang kita belajar dari awal lagi, karena fokusnya mungkin pas di ending di S1 kita fokus ke TA kan, skripsi gitu. Ya bakalan diingat paling ya tentang skripsi yang kita kerjakan gitu. Mungkin kita nggak bakalan ingat tuh materi-materi yang pernah diajarkan. Kecuali kalau kita mengulang lagi, mungkin baca-baca ya bakalan paham. So sih, jangan menutup diri kalau memang insecure, ya belajar dengan teman-teman yang memang sudah eh, ahli, misalkan kayak misalkan kalau dulu kita anak murninya juga banyak. Pendidikan nggak kalah juga, itu banyak juga tuh yang ngambil. Karena sekarang ada beberapa kampus kalau nggak salah yang mau masuk ke murninya agak susah kayak gitu. Kayak misalkan ITB kan, agak memang kalau ITB kayaknya memang disediakan kan ada pengajaran fisika di sana. Kalau di UGM benar-benar welcome sama anak, mau kamu anak pendidikan, mau kamu anak murni, kayaknya dosennya juga mengatakan ya kemampuan kalian sama aja gitu. iya benar, karena dosen menganggap kan kita hanya selembar kertas putih yang kosong kita masuk gitu Iya, kan. benar benar benar. Tapi ya tidak kosong-kosong amat ya, karena Iya, baru masuk pasti sudah ada kejutan gitu kan. iya benar. Oke. Terus nih Mas, apalagi ya, aku bacakan lagi ya, ada nih, oh ya ini dia, ini dari WhatsApp gitu ya. Mas Zain, kenapa sih kok milih fisika teori? Kenapa nggak fisika yang lain? Dan di UGM tuh ada fisika apa aja sih sebenarnya? Dan kenapa sih itu tadi? Kenapa kok pilih teoritik gitu? Oke. Pertanyaan menarik, apalagi anak pendidikan masuk teori itu luar biasa gitu kan. Iya, luar Karena biasa kita gilanya gitu ya Mas. luar biasa susahnya juga gitu. Semuanya sih punya punya kesusahan sendiri-sendiri Iya, ya, baik itu geofis, baik itu material. Jadi sambil bicara sih tentang di UGM itu ada apa aja sih gitu. Nah di UGM itu ada beberapa KBK, salah satunya ada teori dan komputasi.
kemudian ada material. Material itu banyak banget tuh. Jangan mikir material ya cuma kalau dulu S1 kita kenal kayak apa ya? eh, Peredam suara, kemudian dan sebagainya, kayaknya tuh lebih familiar di S1 gitu. Material tuh banyak banget tuh. Terus apalagi ya? Geoscience atau umumnya orang pahamnya geofisika ya. Terus Mm. apalagi instrumentasi dan elektro. Kemudian itu masuk ke material kayaknya yang instrumentasi dan elektro. Terus ada biofisika dan medis atau terapan gitu. Itu Ya. yang ada di UGM. Nah, kenapa dulu milih teoritik? Yang pertama, dulu dosen di kampus S1 ku kebanyakan alumni UGM juga, dan basic mereka adalah teoritik. Jadi kami dulu agak berat gitu, apa namanya, eh, dapat dosennya gitu. Jadi ke dicekokin yang hal-hal yang teoritik gitu. Makanya dulu sebenarnya sebelum kuliah S2 itu udah kenal dulu sama Pak Roshid, kemudian Pak Mirza, Bu Palupi itu pertama kali kenal 2014. Dulu ikut ada namanya SOP dulu. Sampai sekarang masih ada SOP-nya. Biasanya diadakan 1 tahun itu 2 kali. SOP ini apa Mas? Singkatannya Mas? School of Physics. Oke, School Oke, of School of Physics. Physics itu kita gabung dari beberapa kampus. Kayak misalkan kalau di Jawa Tengah ya banyak tuh. Ada UIN, ada UNES, Undip. Biasanya dosennya yang ikut, jarang banget mahasiswa yang ikut di Undip. Kemudian di Jogja ada UGM, UNY, ada UAD, kemudian ada beberapa kampus-kampus juga eh, yang mengikuti SOP itu. Bahkan ada yang dari Malang juga sekarang, agak-agak terkenal gitu lah, ikut SOP. Nah, kenal pertama kali dengan Pak Roshid dari sana gitu. Kemudian sempat diskusi mengenai dulu kuantum. Aku pertama kali dapat kuantum itu semester berapa ya? Semester 2 kalau nggak salah. Kenalan sama kuantum itu semester 2 diajar sama Pak Roshid. Nah, dari sanalah mulai beliau mengajarkan dari dasar. Jadi kayak, wah ini kayaknya aku bakalan masuk masuk ke sini nih gitu kan. Terus akhirnya eh, ada teman, ada kakak tingkat yang masuk UGM, dapat beasiswa dari kampus S1 gitu. Nah, dari sana diceritakan lagi kan kalau di teoritik itu belajar tentang ini. Nah, salah satu hal yang sebenarnya suka di teoritik adalah bicara tentang astronomi dengan astrofisika sih. Eh, Astrofisika sama kosmologi. Nah, dulu belajar tentang itu. Nah, paling suka lah kalau misalkan bicara tentang alam semesta, kan dari kecil kita pasti tertarik dengan alien, kemudian ternyata udah masuk gitu kan. Wah, nggak ada alien-alien yang dibahas gitu. Malah yang dibahas adalah matematik semua gitu. Nah, pas itu daftar di UGM, ketemu langsung dapat DPA itu kalau nggak salah Pak Roshid gitu. Waduh, tambah senang nih gitu. Langsung ya? Langsung Eh, eh, DPA-nya Pak sendiri? Pak Roshid dulu DPA-nya. Terus senang nih ketemu sama Pak Roshid, dijelaskan lah gitu. Nah, di pertengahan jalan gitu, di pertengahan jalan kayaknya susah kali gitu. Jujur aja nih, kalau kuliah sama Pak Roshid itu ya luar biasa, nilainya tahu sendiri kayak gimana kan. Terus Tahu, kayaknya aku tapi nggak mau lah gitu. ilmunya beliau Ilmunya luar sangat biasa, bagus sekali. suka Luar banget. biasa. Heeh. Terus makanya dari sana kayaknya di teoritik kan ada banyak tuh. Ada yang basicnya ekonomifisika. Kalau misalkan mau ke Bu Palupi dulu kan yang ngajar ekonomifisika. Terus akhirnya milih eh, partikel karena dulu angkatan teori di angkatan kita cuma berdua. Nah, yang satu yang satu teman kita kan ngambil komputasi akhirnya kan. Nah, Iya. aku sendiri yang fokus ke benar-benar teori gitu. Ya sempat masuk rumah sakit juga gitu, belajar belajar gitu karena memang eh, berat gitu. Berat karena matematik menurutku sih eh, kesalahan terbesar dulu waktu S1 nggak terlalu banyak belajar matematiknya. Jadi lebih ke konsep fisis. Jadi ketika ketemu yang agak matematik yang rumit, ya luar biasa gitu. Eh, Susahnya gitu. Bukan susah lagi sih. Kayak perjuangan banget kan. Kalau kita mungkin Mayumi pernah masuk ke kelas matematika fisika, kemudian dan lain sebagainya yang di teori gitu. Kayak nggak nyambung kadang-kadang karena ilmunya belum ada gitu. Terus ya udah belajar pokoknya harus bisa gitu. Akhirnya dari sanalah mulai tertarik. Kayaknya ini langsung pas sekarang ini aja pengen banget gitu dapat beasiswa gitu buat S3 ngambil ya teori lagi gitu. Sampai diskusi sama beberapa teman juga
yang katanya memang kalau kita ngambil S3 teori itu beasiswanya sedikit, terus susah sekali masuknya karena saingannya kan nggak mungkin dari Indonesia aja kalau kita pengen keluar kan. Ya pasti saingannya eh, luar negeri dari Amerika dan sebagainya gitu. Jadi wah gitu, kaget aja gitu. Makanya sekarang setelah lulus ya lagi dalamin lagi materi belajar gitu. Baik itu belajar di jurnalnya, terus nah kalian juga nih bagian teman-teman mungkin yang mau masuk S2 eh, biasanya orang-orang akan fokus belajar ke bahasa kan karena bahasa Inggris memang syarat masuknya, tapi jangan lupa belajar fisikanya biar nggak kaget ya. Biar nggak kaget dengan dunia perkuliahan. Kalau kita dulu agak nyantai ya Mai, kayak misalkan nantilah setelah masuk aja baru belajar fisikanya gitu, tapi berasa telat nggak ya gitu, apalagi S2 cuma 2 tahun kan. Kalau misalkan dikasih kesempatan misalkan ada biaya lebih, malah lebih pengen belajar lagi lebih banyak kan. Buktinya tuh Mayumi banyak banget tuh masuk kelas-kelas lain gitu buat nambah ilmu. Memang 2 tahun itu untuk dapetin ilmu memang agak kurang sih, makanya eh, jangan pikir gitu ketika kalian lulusnya lama kemudian dianggap bodoh, enggak, karena memang kadang-kadang ada beberapa mahasiswa yang memang senang banget buat belajar, nggak penting lulusnya kapan, yang penting ilmunya dapat gitu. Ada beberapa yang punya teori kayak gitu kalau di S2 gitu. Iya betul, Nah kebanyakan tapi karena kebanyakan sih seperti itu ya, ya maksudnya tapi karena kita nggak punya biaya gitu, karena biaya kuliah kan juga nggak ada, lumayan. apalagi kita masih minta orang tua gitu kan, apalagi kita masih minta orang tua ya, mau nggak mau kita cepat lulus gitu. Entah nanti belajar sendiri biar nggak terbatas waktu ya. Makanya buat anak-anak yang mau masuk sekarang S2 yang dari pendidikan terutama ya, agak lebih effort untuk belajar fisikanya harus lebih gitu. Iya, karena ya tadi ya Mas Zain, SPP-nya ya lumayan ya, tapi Eh, tapi antara SPP dan apa yang didapatkan tuh balance Woi, gitu kan. ya Balance benar banget sekali. menurut kamu. Dan dosennya itu juga kadang kan ada berapa nih dosen di mungkin di universitas lain gitu ya. Waktu S1 kan adalah dosen galak, killer gitu ya. Tapi kalau di Iya S2 benar. ada nggak dosen galak atau killer menurut Mas Zain sendiri? Kalau galak dan killer nggak ada sih kalau di S2, karena malah kita kita ditelepon loh kalau nggak masuk kuliah, bener nggak Mai? Betul banget. Kita yang ditelepon sama dosennya. Terus kayak misalkan beberapa teman sih yang kuliah yang di luar UGM cuma sempat curhat gitu. Kalau mereka mau nyari dosen aja susah gitu. Kita enggak, kita yang dicari dosen gitu. Kita udah ada ruang diskusi, kita kadang-kadang stay di kampus itu kan dari jam 7 gitu, jam 7.30 lah. Jam 7.30 sampai kadang-kadang sampai malam gitu. Saking Iya, senangnya belajar gitu. Makanya agak sedikit salut sama anak-anak UGM yang masuk UGM itu, karena ya selain mereka lingkungan lingkungan pendidik gitu, yang kedua semangat belajarnya tinggi. Makanya bersyukur banget gitu bisa masuk UGM. Baru kerasa setelah lulus kan Mai, kayak iya gimana benar banget. effort belajar kita di sana itu sangat-sangat tinggi ketimbang kita sekarang udah lulus udah balik lagi ke kampung halaman sendiri. Dan kayaknya belajar agak mulai menurun, tapi pasti pasti anak-anak UGM itu belajar gitu walaupun mereka udah lulus, mereka masih belajar ngembangin ilmu. Nah itu yang bikin salut masuk UGM salah satunya. Iya, dan teman-teman kita tuh tidak pernah yang namanya membuang waktu sih kalau menurutku. Jadi tuh Ya ada bener. ada beberapa kumpulan teman kita tuh kebanyakan mereka itu di waktu senggangnya tuh pasti ada aja aktivitas. Entah itu mereka belajar bahasa Inggris ataupun mereka mengisi waktu luang dengan belajar fisika itu sendiri gitu ya. Dan Ya bener. yang paling berkesan ketika S2 tuh apa, Mas? Yang Ketika paling S2 itu berkesan apa ya? Ya ujiannya gitu. Satu-satunya yang paling berkesan kayak ujiannya. Paling suka apa namanya? Kayak kayak style detik-detik ujiannya. menuju ujian gitu kan. Kita udah sibuk tuh nyari buku. Kayaknya S1 nggak pernah kayak gitu. Jujur aja nih, S1 nggak pernah kayak gitu yang sampai nyari buku, belajar bareng, biasa sampai begadang-begadang. Itu biasanya H- sebulan gitu. Sampai setiap Iya, betul hari itu banget. ada info gitu. Ujian tinggal segini loh, kapan mau belajar bareng gitu. Jadi itu yang paling berkesan, karena kayaknya paling suka gitu sama ujian di UGM. Pertama, objektif banget gitu. Maksudnya objektif adalah nggak ada, mungkin nggak tahu ya kalau misalkan ada yang nyontek dan sebagainya gitu, nggak tahu. Hmm. Tapi jarang banget ada anak UGM yang pas ujian nyontek.
itu jarang banget ketemu di sana. Mungkin kalaupun ketemu kadang-kadang ada yang tahu tuh pengawasnya kan agak galak-galak gimana gitu ya, Mai. Jadi Iya. orang-orang mikir buat nyontek, makanya mereka memilih untuk belajar kayak misalkan kemana-mana pasti yang dibahas adalah kuliah gitu. Itu yang berkesan sih selama kuliah di S2 gitu. Kayak misalkan mau nongkrong nih, mau makan aja kan udah selesai perkuliahan nih. Mau makan aja masih bahas kuliah tentang materi ini gitu. Ada aja yang nyeletuk bawa buku gitu kan. Mau kumpul di McD kayak misalkan makan di McD gitu sampai nongkrong-nongkrong bawa buku tebal-tebal mekanika klasik buat belajar gitu. Jadi itu kayaknya paling disuka di UGM karena sistem ujiannya yang kayak mau ujian CPNS gitu. Iya bener. Waktu itu kalau nggak salah tuh kita tuh belajarnya itu kita tuh belajar ketika mau ujian tuh kita belajar rame-rame, tapi kalau ketika ujian kita individualisme tetap ya. Individual, bener. Nah, sukanya sih di sana sih kalau aku. Jadi tuh kayak Iya bener. apa sharing ilmu. Oke lah ketika tidak ujian kita sharing ilmu, tapi ketika kita ujian kita do base Ya, gitu. iya. Kita jadi Serunya di kompetitifnya ada gitu. Kompetitifnya ada walaupun kita segala sesuatu kayak tugas dan lain sebagainya mungkin kita kadang-kadang kerja bareng gitu, tapi pas ujian memang benar-benar ngerjain sendiri. Soalnya iya, kalau di UGM kayak tugas itu hal yang biasa gitu. Ada salah satu dosen dulu yang bilang katakan gini kan, ya tugas itu ya buat kalian supaya kalian bisa gitu. Mau kalian nilainya bagus dan jelek itu tergantung kalian mengerjakannya gimana gitu. Tapi kalau misalkan kalau ujian itu memang bener-bener kayaknya penilaiannya lebih banyak ke ujian sih kayak UAS sama UTS ya. Itu yang lebih lebih proporsionalnya lebih banyak dibandingkan tugas. Karena kayaknya kita kayak misalkan nih, kayaknya kita tugas kumpulin terus tapi kok masih dapat C gitu kan. Memang kita tahu sendiri gitu ketika kita ujian gitu nggak bisa ngerjain udahlah besok terserah lah nilainya mau apa gitu kan. Jadi dosen-dosen di sana ya tugas itu untuk kita sendiri gitu. Untuk melatih kita bisa atau enggak paham nggak materinya gitu. Tapi kalau untuk UAS memang bener-bener kayak ya udah gitu. Kalau bisa ya alhamdulillah enggak aja udahlah lupakan besok ngulang lagi gitu. yang penting tuh tidak mengisi kertas kosong, Mas. Jadi tuh Iya ada bener aja bener. duit gitu kan. Iya. Dan Apalagi yang yang open book. iya, yang open book tuh ya ya saya sih mengakui kalau saya tuh banyak kali bawa buku, bukunya itu buku-buku soal dan jawaban. Iya bener. Padahal nggak ada konsep yang bener tapi yang penting udahlah bawa aja nulis daripada nggak bisa sama sekali ya. Tapi itu kita nggak ada yang nyontek sama sekali ke teman gitu. Ya kalau misalkan kayak ke buku mungkin iya karena apa namanya sifat ujiannya kan buku terbuka gitu. Ya kita tulis apa yang kita paham gitu. Iya. Serunya itu sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan sekarang dari Instagram ya. Kita cari di Instagram. Ini ada, wah, ternyata ada lumayan nih yang nanya nih. Oke, ini pertanyaan dari salah satu kerabat kita, teman kita gitu ya. Sebut Aduh. saja namanya Mas E gitu ya. Oke. Bagaimana tips dan triks memilih dosen pembimbing? Nah, tadi kan tidak sengaja dosen pembimbingnya ternyata PA-nya sendiri gitu ya. Kalau Iya. sebenarnya mau nggak sih dibimbing sama beliau gitu dan kenapa harus beliau dan kalau nggak salah sih bukan Pak Rosyid aja ya Mas ya dosen pembimbingnya ya, Pak Mirza juga ya? Pak Mirza. Kalau dosen pembimbing Pak Mirza, kalau DPA-nya Pak Rosyid. Oh gitu. Nah, kenapa sih kok milih, apa sih tips dan tripsnya dulu ke pilih dosen pembimbing dan kenapa sih kok milih Pak Mirza? Kenapa nggak pilih Pak Rosyid gitu? Oke, baik. Pertanyaannya bagus nih. Nah, sebenarnya trik untuk memilih dosen pembimbing dilihat dulu nih dari pertama bukan bukan karena apa ya? Ya kalau kalian tujuan S2-nya untuk riset ya basic riset beliau apa dulu yang dilihat gitu. Kalau misalkan di UGM kan tuh luas banget tuh. Setiap dosen itu punya bidang sendiri-sendiri kan. Kayak misalkan mau fokus ke komputasi apa. Nah, tipsnya yang pertama ya kalau secara logikanya di dunia pendidikan ya pertama yang dilihat adalah H-index-nya gitu. Maksudnya H-index beliau aktif nggak di penelitian-penelitian, kemudian penelitian beliau itu tentang apa kalau misalkan tertarik dengan penelitian beliau ya coba-coba ngomong-ngomong dulu sama beliau gitu.
Tapi kalau memang nggak nyambung dengan bidangnya, jangan sekali coba gitu. Kayak dulu aku kayak misalkan gini, Mai. Dulu kan pertama kali kita dikasih tahu semester awal gitu, kita harus sudah menentukan kan bidangnya apa gitu, ya kan? Terus kemudian Ya, kita berlomba-lomba masuk ke ruang dosen gitu, bukan berlomba-lomba sih, kayak pengen tahu nih basic beliau tentang apa gitu. Terus akhirnya karena dulu taunya Pak Roshid kalau nggak salah itu sedang fokus ke teleparalel gravity, mm-mm. terus pas dijelasin beberapa sama dulu ada Mas Arandi, kemudian ada Mbak siapa? Mbak Budi dulu juga ngambil teleparalel gravity gitu untuk disertasinya, diceritain kayaknya dulu makanya sempat minat ke sana. Tapi karena merasa diri sendiri juga kurang gitu. Jadi sadar diri juga penting ya, Mai. Sadar diri, Sadar sadar posisi ya, juga ya. ya udah. Sadar diri juga penting. Jadi mikir kayaknya matematikaku kurang gitu, terutama konsep-konsep tentang kuantum dan lain sebagainya. Akhirnya aku milih Pak Mirza yang pada saat itu beliau sedang fokus riset ke neutrino steril gitu. Mm-mm. Sedikit cerita, mulai menentukan Pak Mirza sebagai dosen pembimbing itu semester 2. Semester 2 itu karena sendiri, karena dulu sendiri, jadi memberanikan diri ketemu beliau masuk ke kantor gitu. Oh, kamu mau fokus ke sana gitu. Akhirnya ikutlah tiap hari. Dulu mikirnya mungkin pertemuannya bakalan seminggu sekali gitu dengan beliau. Ternyata tiap hari itu ada pertemuan yang mau nggak mau kita harus tiap hari hadir gitu. Setiap sore itu ikut weekly ya namanya kalau Iya, weekly meeting ya. Tapi weekday kayaknya berarti ini bukan iya weekly ini meeting. setiap hari everyday meeting jadi jadi setiap hari itu ketemu sama beliau dan disuruh presentasi materi yang kita pelajari gitu, disuruh dipresentasikan udah paham atau belum gitu. Jadi tiap malam jadinya harus belajar nih gitu. Pulang kuliah bukannya istirahat gitu. Ini enggak, buat nyiapin besok kalau ketemu beliau harus nyiapin materi gitu. Mau nggak mau kan, apalagi yang notabene kita baru nih di dunia fisika gitu, yang mau bahas teori gitu. Nah, ya makanya tips-tipsnya ya, tips untuk memilih dosen pembimbing ya dengan cara lihat backgroundnya dan sadar diri juga kalau misalkan kita nggak mampu di sana, ya jujur aja karena beberapa teman juga ada yang sempat pindah-pindah ya, pindah-pindah bidang gitu karena memang kayaknya nggak cocok gitu dengan dosen pembimbingnya. Nggak apa-apa, it's okay kan. Dosen-dosen di UGM terutama itu welcome kalau misalkan kita pindah-pindah bidang kalau kita nggak bisa gitu. Dan kemarin juga kan yang memang niat pokoknya harus bisa lah di teori gitu. Ya walaupun memang berat, tak akui ya teori itu bagi-bagi diri sendiri yang kurang di matematik ya berat banget. Eh, tapi sekarang setelah lulus baru kerasa gitu didikan beliau yang bikin tiap hari belajar akhirnya sampai sekarang kebawa Mai. Jadi kayak misalkan dulu disuruh baca jurnal ini gitu. Studi pustakanya sampai 1 semester tuh studi pustaka. Jadi bener-bener belajar gitu. Sampai sekarang kebawa seperti itu. Makanya Mayumi mungkin juga sama Pak Kuat kayak gitu kan, kebawa situasi yang kayak penelitian, weekly meeting, harus ada progres dan sebagainya gitu. Sampai sekarang yakin banget gitu sama didikan-didikan di UGM kayak gitu. Jadi kebawa ke dunia pribadi sendiri gitu. Sampai kadang-kadang orang tua nih, orang tua kadang-kadang bosan. Kan kamu udah lulus ngapain belajar gitu kan. Tapi memang benar-benar kebawa sampai sekarang kayak belajar belajar itu penting nggak cuma di dunia di dunia kampus saja gitu. Nah, untuk melatih belajar itu sendiri makanya ya pinter-pinter nyari dosen pembimbing yang benar-benar mampu ngebawa kalian bukan cuma dalam hal akademik tapi ke dunia kalian sehari-hari gitu. Jadi eh, terutama nih dosen-dosen UGM itu kita rasa memang mereka kemampuannya memang luar biasa di atas banget gitu. Tapi mereka mampu membawa mahasiswa-mahasiswa menjadi orang-orang hebat. Makanya itu eh, saran sih. Jadi yang pertama yang harus dilihat ketika kalian menentukan mau masuk fisika itu kurikulumnya dulu. Jangan asal misalkan kalian pengen masuk ke dunia industri gitu. Tapi kalian nggak tahu nih kurikulum fisikanya apa gitu. Banyak orang-orang yang cuma masuk
kampusnya cuma karena dia top di Indonesia gitu. Tetapi Iya. nggak memikirkan kurikulum apa yang dipakai di sana. Kalau misalkan cocok dengan kita, kayak misalkan nih, kalian pengen kuliah sambil kerja gitu, tapi kalian kuliah di UGM, ya nggak bisa gitu. Soalnya di UGM kita kuliah dari hari Senin sampai Jumat, kadang Sabtu Minggu, kadang-kadang kita masuk gitu. Eh, Kelas Kalau tambahan misalkan biasanya Sabtu Minggu. iya, iya bener. Kalau misalkan kita memaksakan seperti itu, ya susah ke kita kayak capek-capek aja gitu. Maksudnya ya kalau kalian bisa ya it's okay kuliah sambil kerja, tapi di UGM tidak membenarkan hal tersebut karena mereka memang fokus ke kuliah gitu. Misalkan kalian bisa pilih yang lain, kampus yang lain yang memang mereka untuk pekerja itu ada yang misalkan kuliahnya cuma 1 minggu ya kalau kadang-kadang. Kalau untuk S2-nya ya pinter-pinter makanya nyari kampus terutama kurikulum. Jangan cuma kalian melihat top-topnya aja tapi kurikulumnya nggak tahu gitu. Banyak sekali, terutama nih anak-anak S1 juga yang mau masuk fisika gitu. Mereka asal masuk aja tapi kurikulumnya mereka nggak tahu. Terutama ada beberapa kampus kan yang nggak lengkap gitu konsentrasinya gitu. Yang kadang-kadang misalkan mau masuk teori tapi masuk ke kampus B gitu. Sedangkan kampus B kan kadang-kadang ada yang nggak punya backgroundnya nggak ada teori gitu. Jadi pintar-pintar milih kurikulum sih terutama. Selain tips tadi yang untuk mencari dosen ya pintar-pintar nyari kampusnya kampus mana, terutama yang pakai jalur beasiswa nih gitu. Iya, betul Pintar. banget. Tapi yang paling penting juga itu adalah kita percaya sih kalau diri kita tuh bisa, Mas, sebenarnya. Iya, bener. Keyakinan kita juga. Dari diri sendiri ya, bener bener bener. Jangan sampai down. Kan kadang ada beberapa temen, aku mau masuk sini, aku down, udah down duluan gitu loh. Kayak nggak meyakinkan Heeh, kita gitu kan. Terkadang tuh bener seperti itu. bener. Boleh sadar diri, tapi ya tapi kalau misalkan kita berusaha, pasti kita bisa gitu kan ya, Mas, Nah, ya. bener. Optimisnya perlu ya, Iya, tetap. optimisnya perlu, tapi ya tetap juga harus sadar diri kalau memang kurang banget, berarti ya kita harus push rank banget dong untuk belajar, Bener. siap-siap belajar dari pagi sampai subuh lah gitu ya. Tapi inget ya, jaga kesehatan juga. Kadang-kadang kita Iya, bener kemarin sih banget. jadi pembelajaran kita selama 2 tahun lah, 2 tahun di UGM. Ya kadang-kadang kita nggak bisa jaga jaga kesehatan gitu. Ya belajarnya ditekan akhirnya kayak aku dulu gitu masuk rumah sakit sampai 2-3 kali gitu karena memang merasa sadar diri karena apa ya nggak jaga pola makan terutama kan kadang-kadang kita sering lupa makan gitu kalau belajar gitu apalagi belajar kelompok gitu kan. Jadi jaga kesehatan penting untuk jangan cuma belajarnya aja tapi kesehatannya diabaikan. Iya, bener banget, Mas. Terus ini ada pertanyaan lagi nih. Nah, tadi berarti udah ya tips tentang gimana sih cara memilih dosen itu sudah terjawab oleh Mas Zain dan sekarang kita next pertanyaan lagi. Wah, ini baru nih, baru pertanyaan baru banget nih. Kak, bagaimana sih persiapan, Mas? Jadi persiapan setelah lulus S1 pendidikan, mau melanjutkan murni itu persiapannya apa aja sih kalau dari Mas Zain? Bagi pengalaman dong. Aduh. Persiapan sebelumnya. Nah, kalau tadi kita berbicara setelah masuk UGM kita tuh belajar dulu kan. Tapi kalau sebelum dari S1 nih kita lulus, tamat gitu kan, apa sih persiapan yang harus kita siapkan biar kita bisa masuk S2 fisika gitu? Oke. Hal yang pertama terutama bahasa ya, bahasa Inggris TOEFL harus sudah ada. Kemudian atau enggak IELTS terserah kalian mau pilih kalau di UGM masih pakai TOEFL masih dipakai gitu. Ya minimal 450 ya. Ya, segitu ya kayaknya. 450. Kalau misalkan dari universitasnya itu kayaknya masih 400 yang diminta. Cuma buat jaga-jaga aja jangan cuma patokannya ketika diminta 400 kalian dapatnya 400 ya jangan gitu. Jadi sekitar 400 sampai 500 lah minimal kalau untuk S2. Terutama yang mau nyoba double degree ya. Sekarang di UGM itu ada tuh double degree. Ya minimal IELTS 5,5 lah gitu. Kalau mau nyoba double degree-nya. Terus itu yang pertama bahasa. Kemudian TPA. Nah, kalau TPA ini memang banyak jenisnya. Kalau misalkan mau pilih di UGM, pakai PAPS UGM. Kalau misalkan mau pakai Bappenas, lebih bagus lagi tuh. Minimal ya skornya 500 kalau nggak salah. Itu baru bisa keterima di UGM gitu. Jadi dua hal itu sih persiapan yang paling matang. Selain yang dua itu, ya kalian
searching dulu gitu. Besoknya ketika kalian udah keterima di UGM atau enggak di S2 di mana aja, sudah punya tujuan nih, bidangnya mau ke bidang apa gitu. Apakah mau ke teoritik atau mau ke ilmu bahan atau material, terus mau ke biofisika, itu udah bener-bener kalian bidangnya itu udah jelas dari sebelum kalian ngambil. Jangan sampai pas kalian udah keterima baru bingung tuh mau basicnya apa ya gitu. Jadi dari sekarang ya banyak-banyak searching aja gitu terkait penelitian yang ingin kalian tekuni di murni, karena namanya ilmu murni ya mereka basicnya ya ke penelitian gitu. Jadi dari sekarang sebelum kalian menentukan pilihannya mau masuk ke mana, ya bidang kalian mau fokus riset kemana, karena biasanya di awal-awal di UGM itu ada kayak proposal gitu ya, Mel. Proposal penelitian kan. Nah, Iya, benar itu banget. kalian pengen pengen fokus ke apa gitu, apakah fokus ke apa ya, ke riset gitu, risetnya apa gitu. Jangan cuma tahu fisika ya itu aja gitu, ternyata luas banget fisika, apalagi yang kampus-kampus kayak misalkan di UI, ITB, UGM, Unair, Undip, itu banyak banget gitu bidang mereka. Jadi ya searching dulu gitu, searching kampus tujuan kalian kemana, ada nggak bidang kalian yang cocok dengan kampusnya gitu. Ya kalau nggak ada ya eh, cari sebanyak-banyaknya. Karena dulu aku jujur nyarinya bukan cuma di apa ya, di UGM aja. Dulu aku S2 juga sempat nyoba juga di ITB, di UI gitu, untuk bidang yang sama karena teoritik gitu. Nah, tapi karena memang suka dengan gaya belajar di UGM, alhamdulillah kan ketemu Mayumi, ketemu teman-teman yang lain yang memang mereka sudah menentukan dulu, walaupun di awal kita dibilang, kalian mau masuk apa gitu, sempat bilang-bilang sih. Tapi ya itu penting, makanya bidang kalian dari awal kalian ingin pindah ke murni ya harus tahu tuh bidangnya mau fokus kemana. Ya kalau misalkan nanti pas kalian udah masuk, kadang-kadang ada dosen yang eh, apa kira-kira bikin kalian interest dengan penelitiannya, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalian bisa pindah ke sana kalau kalian suka gitu. Itu sih persiapan yang sebelum kalian masuk ke murni. Wow, inspiratif sekali Anda. Aduh, Ternyata karena udah banyak pengalaman, sekali Bang. ya pengalaman yang luar biasa. Semoga nanti bisa diterapkan oleh adik-adik tingkat kita gitu ya. Iya. Mas Zain, fisika itu kan nggak cuma yang biasanya diketahui banyakan anak tuh, fisika tuh cuma hukum Newton, cuma Eureka, hukum Pascal, listrik, hukum Ohm. Tapi fisika itu sangat luas gitu ya. Kalau menurut Mas Zain sendiri pandangan terkait fisika, karena tadi kan berbicara tentang neutron, kalau nggak salah apa ya Mas tugas akhirnya, tesisnya? Tentang neutrino steril, Nah, pemodelan. Ya. jadi kan fisika tuh nggak cuma membahas yang tadi saya sebutkan, hukum Newton dan kawan-kawannya gitu ya, tapi ternyata membahas jauh lebih kompleks lagi. Nah, tadi yang disebutkan Mas Zain adalah neutrino steril gitu ya. Kalau boleh tahu ceritakan dong sedikit tentang apa sih Wah, penelitian Anda gitu ya. ada. Semoga belum lupa ya Mas ya. Biar Ya, memotivasi gitu. Kalau belajar fisika nggak cuma standar aja hukum Newton dan hukum Ohm. oke. Ini berat sebenarnya. Takutnya nanti pada nggak ada yang mau masuk teori ya. Jadi eh, sebenarnya Diceritakan yang seru-serunya aja Mas. oke. Serunya kalau di pemodelan itu apa ya? Kalau kita ngerjain tesis, jadi kita udah tahu nih progres kita bisa selesai atau enggak gitu. Jadi kalau di teori kita udah selesai dulu penelitiannya, baru kita nulis gitu. Kalau di nggak tahu sih kalau di bidang yang lain, kalau di teori sendiri dari misalkan nih sidang proposal gitu kan. Antara sidang proposal dengan sidang tesisnya itu bisa sampai 1 minggu sampai 2 minggu bisa gitu. Asalkan kita bisa nulis Secepat dengan kilat. secepatnya gitu. Tapi kalau kayaknya kalau anak material gitu, kayaknya agak susah gitu untuk ngejar yang 1 minggu, karena biasanya mereka kadang-kadang ya pas di ujian gitu kan, kadang-kadang tambah datanya gitu kan. Iya Jadi betul kalau kita sekali. nggak bisa, kalau nanti kalau di teori kita bilang aja nggak bisa lagi Pak ditambah datanya karena hasilnya ini gitu. Kita sebenarnya udah tahu dulu hasilnya, baru kita berani nulis. Kalau di teori gitu. Jadi
Kalau kita belum tahu, ya udah gitu, kita nggak berani nulis. Biasanya bisa jadi penelitian kamu gagal dan balik lagi ke awal. Itulah apa ya yang dulu. Nah, terkait dengan neutrino steril ini kayaknya berat banget bahasnya ya. Jadi eh, TA kemarin tuh bahas tentang neutrino steril. Jadi ada tiga mahasiswa yang hampir mirip bidangnya gitu. Nah, yang aku itu model cermin pakai sisal satu, kemudian dulu ada kakak tingkat dua orang itu bahas model cermin pakai sisal 2 sama 3. Nah, sebenarnya neutrino itu berasal dari kalau misalkan tak jelaskan, ini ada namanya eh, apa ya? Karena basicnya fisika partikel gitu. Fisika partikel Hmm. itu lebih ke matematik dan lebih banyak ke apa ya, matriks sih. Jadi kayak pemodelan bagaimana caranya untuk mencari massa dari neutrino itu. Jadi sebenarnya tesisku lebih secara simpelnya seperti itu gitu. Nah, pakai mekanisme sisau, mekanisme jungkat-jungkit kalau misalkan di bahasa Indonesia kan gitu. Nah, jadi harus ada salah satu massa yang berat gitu. Jadi jungkat-jungkit dinamakan, kalau kita main jungkat-jungkit kan ada yang kalau misalkan mau naik ya berarti harus ada yang lebih berat satu, ada yang lebih ringan gitu. Nah, ya pakai pakai metode itu. Jadi di matriksnya ada massa yang lebih besar sehingga mampu untuk memunculkan si massa dari neutrino ini. Secara sederhananya seperti itu sih. Jadi neutrino ini sendiri itu berasal dari matahari. Jadi dia berosilasi dari matahari sampai ke bumi, yang sekarang lagi diteliti sih. Maksudnya benar-benar penelitiannya terkait Super Kamiokande, kalau misalkan kenal di Jepang sekarang udah ada labnya yang sangat dalam banget, apa namanya, labnya gitu, ditanam di apa ya, di bawah tanah berarti ya, di bawah Hmm. tanah. Kemudian ada CERN, CERN di Swiss juga, itu sedang memang fokus mereka riset tentang partikel ini gitu. Makanya itu uh, riset di UGM sebenarnya nggak kalah apa ya, nggak kalah dengan riset-riset di luar gitu, karena memang kita diajarkan kan kalau di UGM itu ya yang terbaru kan, 3 tahun terakhir minimal gitu. Nah, itu sekarang sedang sedang fokus ke sana gitu. Apalagi kemarin sempat mau S3 itu ditawarin tentang neutrino lagi, cuma karena belum kuat mental, Mai. Karena belum kuat mental untuk bahas itu lagi, jadi lebih banyak belajar dulu sih. Karena kalau untuk S3 kan pertama materi bener-bener, jangan sampai nanti S3 nggak kelar-kelar pula sampai 10 tahun nggak selesai-selesai gitu. Iya, harus Pengennya disiapkan dulu ya lebih iya awal. bener-bener disiapkan dulu baru berani ngambil fokus lagi ke partikel gitu. Pengennya sih bener-bener fokus ke partikel lagi. Ini pinginnya mau balik ke UGM apa ke luar gitu? Pengennya kalau misalkan balik lagi ke UGM, it's okay, tapi pakai beasiswa lah, Mai. Masa US3 Bener pakai banget. beasiswa sendiri kan. Terus kalau enggak ya keluar, pengennya sih keluar. Eh, yang bagus riset tentang partikelnya itu ada beberapa tempat yang udah tak checklist gitu. Ya terutama di Eropa yang benar-benar fokus ke neutrino. Makanya ini lagi cari-cari sih informasi-informasi yang memang basicnya ke theoretical particle physics gitu. Jadi biar nggak sia-sia ilmu S2-nya gitu. Nggak sia-sia. Yang nggak ada ilmu tuh tidak ada yang tidak sia-sia, Mas. Pasti Iya, berguna. makanya itu. Biar belajar lagi gitu. Karena udah tertarik banget, karena kemarin baca baca lagi artikel baru kan, Mas. Katanya bisa jadi nih si neutrino ini benar-benar ada kan. Kalau benar ada kan jadinya bisa dapat Nobel gitu. Aduh, Aduh, cita-citanya tinggi banget gitu tinggi kan. banget. Tapi ya bismillah, Mas. Cita-cita setinggi Iya, langit gitu kan. Setinggi langit, tapi kalau kita berusaha ya jatuhnya di bintang-bintang aja lah. iya, benar, benar kali. Makanya itu ya persiapan yang tadi itulah. Kalau ada yang mau masuk fisika, bidangnya harus benar-benar di konsen. Jangan sampai kalian setelah lulus S2 gitu malah nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau bisa ya S2 ya harus bisa ngembangin ilmu gitu. Iya, bener banget. Ya bismillahirrohmanirrohim aja Iya, lah. amin, amin.
Nah, ini nih kan udah selesai S2, udah selesai, udah tamat. Kita tamatnya barengan ya, Mas. Alhamdulillah ya, Oktober waktu Iya, itu ya, Oktober tahun iya. 2020 kita di wisuda Wisuda walaupun bareng, wisuda akbar. secara online gitu ya. Iya. Tapi kita apa ya, on time lah istilahnya, on time dan ya meskipun pandemi tetap aja kita apa ya istilahnya tuh kita tetap semangat belajar gitu kan meskipun Nah, pandemi kala itu belajarnya secara daring mungkin agak sedikit berbeda gitu ya tapi mungkin akan jauh lebih dekat terhadap dosen karena tipikal orang yang penasaran pasti akan langsung menghubungi dosen yang bersangkutan untuk menanyakan gitu kan. bener-bener. Biasanya kita jam 7.30 nyampe kampus ada problem nggak bisa ngerjain ini, nggak bisa ngerjain itu, kita masuk ke ruangan dosen untuk bertanya langsung. Tapi kini kalau ada pandemi, ya repotnya di sana ya. Kita harus nge-WA, terus kita diskusinya secara online gitu yang kayak membuat kita tuh kayak kurang sreg. Tapi alhamdulillah dosen tersebut atau seluruh dosen yang ada di UGM tuh memfasilitasi jika ada yang mau bertanya di welcome welcome banget gitu kan. Iya, bener. Nah, ini lagi satu Mas pertanyaannya, lagi satu nih saya yang belum terjawab gitu ya, yang belum terjawab ada pertanyaan dari tunggu, Instagram. Kita buka lagi Instagramnya. Oke, Kak, setelah lulus S2 itu kan sekarang kesibukannya ngajar nih. Kira-kira siswanya ngerti nggak apa yang diajarin? Nah, Waduh. Nah, ini pertanyaannya bagus ya. Gimana semoga siswa-siswaku juga nonton nih gitu. Nah, ini bagus sih pertanyaannya. Nah, kemarin kan aku kebetulan gitu, habis ngajar, kemudian tak kasih tugas gitu. Eh di untuk cara ngajarku sedikit unik. Apalagi sekarang kan yang dipotong jadwal belajar itu kan cuma sampai jam 12 kan, nggak bisa sampai sore. Yang dimana materi fisika untuk satu kelas itu yang biasanya kalau di normal bisa dapat 4 jam, kalau sekarang cuma 1 jam aja, Mai. Jadi, waduh, 1 jam itu rumit loh itu. nah, udah 1 jam, kemudian Zoom Zoom pula kan. Jadi kayak misalkan kalau dulu kita belajar seminggu itu dua kali pertemuan kan. Kalau sekarang 1 minggu cuma 1 kali pertemuan satu kelas itu. Dan waktu yang dikasih dari sekolah itu cuma 1 jam. Nah, ini sebenarnya agak lumayan berat banget, terutama untuk angkatan-angkatan sekarang, Mai. Nah, beratnya apa gitu? Ketika misalkan biasanya sih, kalau aku ngebuatin mereka catatan gitu, kayak rangkuman gitu atau enggak PPT, kemudian tak kirimkan ke Google Classroom itu seminggu sebelum ngajar gitu, atau enggak minimal 3 hari sebelum masuk kelas itu. Jadi udah tak share tuh ke grupnya mereka gitu. Nah, biasanya tak suruh belajar dulu. Nah, nanti pas pembelajaran, jadi kayak tinggal diskusi aja gitu. Tak tanya satu-satu. Jadi mereka tak suruh wajib nyalain kamera. Kamera kadang-kadang kan tahu sendiri ya, Mai. Kalau misalkan kuliah online, kalau misalkan kameranya ditutup sambil tidur, kemudian sambil apa gitu. Ya kalau misalkan cuma tidur dengerin, oke, kita nggak masalah gitu. Gimana kalau mereka tidur terus tidur gitu, nggak dengerin kita gitu. Kan kita salah, dia juga walaupun siswa salah gitu, ya kita juga salah nggak ngontrol mereka gitu. Nah, jadi cara teknik ngajarnya kayak gitu kalau aku sendiri gitu. Nah, terus cara lain apa ya? Cara lain buat mengetahui mereka paham atau enggak. Misalkan nih tak kasih tugas, misalkan tak kasih dulu mereka mengumpulkan tugas di Google Classroom, kemudian tak kasih nilai gitu, tak kasih coret-coretan gitu di tugasnya. Bagi yang pengen perbaikan gitu, tak gitu kan? Ya silakan bisa menghubungi saya gitu. Jadi mereka menghubungin, terus kemudian kalau misalkan kadang-kadang ya ada siswa yang nggak jago nulis, maksudnya dia bingung apa yang ditulis tapi pandai untuk ngomong gitu. Jadi dia paham materinya tapi karena malas nulis, ya asal-asal nulis. Kemudian kita bingung tuh mereka mau apa ya, kayak pokoknya mereka mau ngomong apa gitu. Pokok bahasanya mereka mau ngomong apa. Kadang-kadang di tulisan nggak jelas gitu kan. Kalau misalkan soalnya uraian, kalau pilihan ganda mah enak gitu kan. Tapi aku nggak, memang kalau untuk pandemik tidak menyarankan guru terutama untuk mengasih tugas itu tugas yang sifatnya pilihan ganda. Karena apa? Biasanya kalau nggak bisa jawab tinggal
klik-klik aja kan, kalau misalnya nggak bisa jawab gitu kan. Nah, jadi aku lebih prepare ke itu sih, kayak misalkan kuis dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kayak kemarin tuh ada yang siswa protes karena nilainya itu berapa ya, 78 gitu. Tak kasih KKM gitu, terus mereka protes, tak suruh, ayo kita Google Meet mau lihat nilainya nggak gitu. Akhirnya aku suruh, berani mereka siswanya berani gitu buat Google Meet, kemudian tak tanya nih pertanyaan lisan, kalau memang mereka bisa jawab ya nilainya bisa naik, kalau enggak ya udah nilainya segitu gitu. Jadi udah tahu sendiri karakteristik siswa gitu. Jadi kadang-kadang makanya kita bisa mengetahui siswa itu paham atau enggak ya dari cara itu gitu. Kadang ada beberapa sih kayak misalkan guru yang ya mau kamu bisa mau paham terserah kalian gitu. Terutama kalau menurutku sih jangan terlalu juga ngasih banyak tugas karena kadang-kadang mereka kan nggak cuma belajar fisika tuh, ada kimia dan sebagainya gitu kan, nggak berani ngasih tugas. Biasanya ya kalau misalkan 2 bab selesai baru kasih tugas 1 lah minimal gitu, biar mereka ada waktu buat belajar yang lain gitu. Tapi ya memang nggak dari pribadi sih nggak bakalan cukup dengan waktu 1 jam itu. Untuk terutama sekarang kita sebagai guru cuma suruh ngasih materi-materi esensial gitu. Ini sebenarnya bikin guru malas sih. Jadi kayak ya udah aku rangkumin aja materi rumus-rumusnya, kalian yang baca gitu. Terus ngasih siswanya tugas gitu. Kadang-kadang kan gitu, Pak. Banyak guru yang kayak seperti itu. Nah, apalagi bagi mereka yang punya cita-cita tinggi tuh, Mai, kayak misalkan pengen masuk ke sini-sini, mereka nanti kalau misalkan SBMPTN atau UTBK itu kan nggak mungkin soal-soal yang dipakai soal-soal standar kan, Iya, soalnya pasti pasti hype lah. yang high lagi gitu. Nah, ya pesan untuk adik-adik di seluruh Indonesia gitu, apalagi yang belajarnya pandemi, effort ke kalian sendiri sekarang yang dibutuhkan. Jadi kayak misalkan kalau misalkan kalian punya waktu luang yang lebih ya, kalau bisa bener-bener belajar gitu, bener-bener apa ya, terima materi sebaik-baiknya, gunakan misalkan 1 jam itu bener-bener quality time dengan guru kalian. Maksudnya quality time ya, kalau kalian nggak paham tanyakan di sana gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan yang memang benar-benar kayak misalkan contoh soal dan lain sebagainya gitu, gurunya kayaknya welcome sih. Nggak tahu sih guru-guru yang lain yang kalau misalkan ditanya ke WA pasti nggak balas kan, nggak mungkin tiba-tiba diam gitu marah ke siswanya karena ditanya, nggak mungkin di situasi itu. Guru juga sebenarnya kangen sama siswa-siswanya yang sudah hampir 1 tahun ya, nggak tahu wajahnya seperti apa gitu. 1 tahun nggak tahu nih siswaku kayak gimana gitu, apakah benar-benar pintar gitu. Karena aku juga punya adik gitu, kalau misalkan nggak bisa ngerjain tugas gitu kadang-kadang kan nanya kakaknya kan. Nanya Iya. kakaknya suruh ngerjain gitu kan. Jadi ya biar kalian nggak dirugikan dengan hal seperti itu ya, effort ke kalian belajar di rumah itu ditingkatkan. Misalkan kalau kalian masih ada guru les, ada mungkin yang les-les ikut les, ya gunakan sebaik-baik mungkin untuk menerima banyak materi. Kalau enggak ada biaya, kan kadang kita di Indonesia kan banyak tuh nggak punya biaya lebih gitu. Tanya ke gurunya, beliau yakin lah pasti mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian terkait hal-hal itu. Jadi makanya effort ke diri kalian sendiri sekarang dibutuhkan. Kalau guru sekarang sudah benar-benar semaksimal mungkin, karena apalagi di swasta ya, Mai. Kalau kita kerja di swasta gitu, kayak apa ya? Untuk semuanya di segala sesuatu dibatasi gitu. Kalau mungkin negeri nggak tahu ya, dulu pernah ngajar di negeri, kayaknya lebih ke fleksibel gitu. Kalau sekarang di swasta ya, karena apa ya? Kita dibatasi oleh yayasan gitu ya, mau nggak mau kita ngasihnya ya sesuai apa yang diminta sama yayasan. Tapi eh, sebagai guru kan panggilan, kadang ada guru yang panggilan jiwa gitu. Mereka benar-benar kayaknya kayak dosen-dosen UGM nggak dibayar pun mereka suruh ngajar masih oke aja kan. Nah sekarang apa ya, jiwa kayak gitu kayaknya muncul sekarang ke kita ya, yang alumni-alumni sana, karena ya kita oke aja ngajar kalian gitu. Malah kita senang gitu ditanya sama kalian. Makanya itu ya, ketika kalian nggak paham ya tanyakan ke gurunya, jangan diam-diam aja ketika ditanya paham paham padahal nggak paham tuh gitu. Jadi, Padahal nanti yang rugi sendiri mereka ya, karena mereka masih iya, paham gitu. uh, Padahal kita nggak galak ya, Mas. iya, mana kayaknya kita sekarang lebih ke ngajak mereka bercanda sih.
biar Iya. mereka nggak fokus juga ke COVID kan. Kadang-kadang di rumah juga bosen juga ya, Mei. Ini udah 1 tahun nih aku diam di rumah nih. Kemarin baru sempat ke sekolah cuma karena apa ya? eh, tatap muka 2 hari loh. 2 hari aja ada yang kena COVID, gimana yang Tatap muka misalkan setiap hari gitu. ya tiap hari gitu. Makanya menyarankan sih buat teman-teman, terutama di masa pandemik ini ya, jangan terlalu diforsir juga buat mikir-mikir hal-hal yang berat-berat, tapi ya quality time dengan keluarga sekarang penting gitu kan. Karena kita nggak tahu nih bisa bertahan nggak kita sampai COVID ini bertahan, apa namanya, berakhir gitu kan. Iya. Oh ya, Mas Zan ini berarti di rumah mana nih? Di Lombok atau di mana sekarang? Sekarang di Pekanbaru, karena ngajar sekarang kan di Pekanbaru, jadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Udah lama sih hijrah dari Dari Lombok ke Lombok ke Pekanbaru. Pekanbaru gitu, jauh kali gitu. Iya. Ya lumayan lah ya, keliling Indonesia lah dari ujung ke ujung loh itu. Iya, bener-bener. Tapi seru juga sih. Jadi tahu karakteristik orang Melayu, apalagi di sini yang notabene mayoritas Muslim kan. Kalau misalkan kayak Lombok, Bali kan balance tuh antara non Muslim dengan Muslim. Jadi sekarang kayak mayoritas Muslim, jarang banget lihat orang yang non Muslim. Jadi eh benar-benar tahu nih kultur-kultur orang di Indonesia ya, kenal semua gitu. Jadi sedikit bersyukurlah gitu bisa mengenal Indonesia, ternyata kaya banget gitu. Makin cinta sama Indonesia. Oke Mas, ya Allah ternyata kita udah 1 jam lebih loh Oh berbincang iya santai. ya. Nggak terasa ya Mas ya, ternyata tuh petualangan hidup Anda itu ya lumayan seru, yang awalnya mau di kedokteran tapi nggak jadi, ujung-ujungnya malah masuk ke fisika dan sekarang Aduh. menjadi seorang pendidik di salah satu, apa ya, saya katakan Riau di, apa ya, di boarding school ya Mas, atau di mana ya Mas ya? Di SMA IT Imam Syafi'i sama di apa namanya, di pondok pesantren. Angge, di pondok Ya, pesantren di Riau juga ya? ya di Riau juga. Oke. Ya, alhamdulillah Mas, semoga nanti bisa mencetak murid yang akan jauh lebih baik lagi. Amin amin. Sebenarnya tujuannya Mas dan sendiri menjadi pendidik itu apa sih Mas? Ini satu yang belum terjawab. Tujuan kenapa sih hati Anda terketuk gitu kan? Aku mau jadi guru aja gitu. Oke. Jadi seorang pendidik. Eh, sebenarnya cita-cita jadi pendidik itu belum ada sih dari dulu gitu. Heeh. Cuma dulu ada guru bahasa Inggris, namanya Ibu Maimunah, dulu bilang nunjuk gitu, langsung nunjuk ke aku sendiri gitu. Pasti nanti kamu jadi guru gitu. Beneran beneran jadi guru gitu kan. Jadi beneran jadi guru. Terus apa ya? Hal yang pertama karena tahu sendirilah pendidikan di Indonesia, terutama di wilayah timur itu sangat rentan banget gitu. Apalagi Lombok yang notabene habis lulus SD, lulus SMP banyak yang nikah kan. Karena memang apa ya? Untuk dunia pendidikan itu sangat rendah di sana gitu. Bukan rendah sih, banyak juga yang lanjut sampai S3, cuma sempat pernah ke beberapa tempat yang memang pendidikan mereka untuk menempuh pendidikan itu sangat susah gitu. Makanya dulu ngambil pendidikan sebenarnya karena dari diri sendiri sih, mikir kayaknya jadi pendidik itu seru nih gitu, bisa tahu orang gitu, kemudian bikin orang bahagia gitu, biar misalkan ada beberapa tempat kayak misalkan di Sulawesi, dulu aku pernah ke Sulawesi itu yang kayak mereka mau menempuh, jangan jauh-jauh aja lah, di beberapa kota juga kita tahu ya, kota-kota besar banyak banget yang nggak bisa menempuh pendidikan gitu. Nah dari sana sih rencana sih pengen ngebuat sekolah buat anak-anak petani, terutama Mm-mm. yang notabene mereka kayaknya habis habis lulus SMP jadi TKI ke Malaysia karena nggak punya biaya untuk sekolah. Nah, itu yang sebenarnya hal yang pertama kenapa pengen jadi guru gitu. Sekarang udah jadi guru ya, tahu sendiri gitu berat tanggung jawab. Pertama bukan cuma tanggung jawab terhadap pemahaman fisika juga enggak gitu. Jadi kayak tanggung jawab terhadap moral juga gitu. Jadi tahu kita lah, pergaulan kita kayak gimana, Mai. Iya. Kayak kayak nggak pantas, kadang-kadang mikir nggak pantas sih ya jadi guru gitu, tapi mau nggak mau ya sedikit-sedikit berubah gitu ya, dari tutur kata yang misalkan dulu yang kadang ngomong-ngomongnya kasar, sekarang agak diubah gitu. Jadi kayak ya mungkin ini jalan 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 Tuhan kepada kita gitu untuk apa Menjadi ya, lebih baik. memperbaiki diri sendiri terutama kan. Kalau Musahabah misalkan diri ya. kalau misalkan dulu
eh, apa ya? Ya minimal jadi guru bagi diri sendiri lah gitu. Kalau misalkan nggak mampu untuk memperbaiki moral orang, ya minimal diri sendiri yang diperbaiki. Itu sih dulu kenapa makanya minat ke dunia pendidikan. Tapi nggak menutup kemungkinan pengen juga sih kayak misalkan nyoba hal baru, kayak misalkan jadi kerja di perusahaan dan sebagainya, juga pengen gitu, biar tahu rasanya gitu kan. Iya bener. Biar Mumpung semua bisa dicoba. mumpung masih muda ya Mas ya, Ya bener masih bener bener. masih belum kepala 3, belum kepala 4, jadi apapun yang mau dicoba dicoba aja gitu. Ya bener sekali, makanya itulah yang bikin jadi pengen banget gitu nyoba hal-hal yang baru, terutama nggak cuma di pendidikan. Walaupun di pendidikan kan seru, yang udah merasakan dunia pendidikan mungkin kan seru ketemu sama siswa-siswa, jadi merasa muda gitu kan. Kalau ketemu siswa SMP jadi kayak kita harus jadi anak SMP gitu. Ketemu sama anak SMA ya kita harus jadi anak SMA gitu. Makanya kadang-kadang murid-muridku ngajakin nongkrong yuk gitu kan. Oke gitu kan. Jadi Kembali uh, muda lagi Mas ya, awet muda uh, lah uh, jatuhnya ya. ya benar kali. Makanya itu. Jadi kadang-kadang ya jadi pendidikan harus tahu situasi gitu. Kalau kita ngajar anak SD ya jadi anak SD gitu. Ya kayak gitulah kehidupan. Jadi pengen nyoba hal-hal yang baru lah, Mai. Kayak misalkan kayak tadi kerja di perusahaan. Dulu juga pernah sih sempat kerja di Jakarta, tau lah gitu. Makanya pengen mencoba hal-hal yang baru. Nggak menutup kemungkinan pengen kerja ke bidang penelitian, juga nggak menutup kemungkinan besok gitu. Tapi kalau untuk saat saat ini ya jalanin aja, karena masa pandemik juga ya apa yang ada aja dulu yang dikerjakan di depan gitu. Oke deh Mas, ya Allah ini podcast yang menurut saya itu adalah akan membawa efek terbesar untuk pendengar saya gitu ya, karena banyak Amin, sekali amin. pesan-pesan yang tersirat dan mudah-mudahan dari ceritanya Mas Zain itu akan menjadi pengalaman yang dapat dibagikan ke teman-teman untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu ya. Amin, amin. Amin. Dan terakhir nih Mas, pesan-pesan Mas Zain sendiri nih untuk para mahasiswa yang baik dari calon mahasiswa S1 ataupun calon mahasiswa S2 yang mau melanjutkan pendidikannya tuh pesan-pesannya apa saja dan kiat-kiatnya atau ya pesan-pesannya lah gitu ya untuk Oke. yang terakhir. Enggak Mas? Oke. Kalau untuk pesan kesannya ya kalian tahu lah, kenali diri kalian sendiri, terutama untuk anak SMA nih. Kenali diri kalian sendiri, potensi kalian itu kemana, terutama terkait dengan passion kalian. Karena mencoba jurusan itu nggak asal coba-coba. Aku kayaknya masuk kedokteran karena ini kayaknya kedokteran kok bakalan terkenal pintar, itu enggak gitu. Jadi kenali diri kalian sendiri. Kalau memang kalian benar-benar minat dan bakat kalian di bidang sains, terutama misalkan masuk kedokteran, it's okay masuk. Dan juga lihat kurikulum yang berlaku di masing-masing kampus. Jangan asal masuk kampusnya karena top. Karena sekarang kayaknya orang-orang berlindung ya atas nama kampusnya karena besar gitu. Seharusnya kalian nih yang bikin nama kampus kalian besar gitu. Jadi kenali diri kalian sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, lihat kurikulumnya, jangan asal masuk uh, karena top dunia gitu, atau nggak top top apa ya, top terbaik gitu di Indonesia, nggak jangan seperti itu. Tapi memang ada beberapa kelebihan yang mereka punya yang di top top itu gitu, terutama bidang fasilitas. Mungkin ya fasilitasnya mereka mungkin lebih baik, tapi kurikulumnya yang terutama yang dilihat. Jangan sampai kalian masuk sana malah nggak nyaman, karena ada beberapa kasus di mana misalkan ini udah keterima nih di UGM. Kayak kemarin aku sempat ngomong gitu, udah keterima di UGM ilmu hukum gitu. Ternyata mereka katanya nggak cocok gitu. Akhirnya mereka nyoba lagi SBMPTN, nyoba ke UI. Ini sih jadi nyebut merek nggak apa-apa ya. Nyoba ke, nyoba Iya. ke kampus A, kampus B gitu. Udah nyoba gitu ternyata mereka katanya belum belum cocok gitu. Makanya itu, kenali potensi kalian supaya kalian ketika udah masuk kampus nggak menyesal nantinya gitu. Jadi potensi kalian benar-benar digali, terutama di masa pandemi ini. Belajar sendiri di rumah. Jangan cuma waktu belajar jam 12 ya kalian selesai belajar cuma jam itu aja. Gunakan waktu kalian semaksimal mungkin untuk menerima materi, baik itu dari guru kalian atau dari luar.
terserah kalian kalau misalkan punya biaya gitu. Terutama kembangin skill sih, apalagi zaman sekarang kayaknya orang yang punya skill jadi tambah skill sekarang ya main TikTok kebanyakan ya. Kayaknya sekarang orang lebih banyak skillnya bidang TikTok gitu, jadi selebgram ya. Ya banyak banget, ya nggak ada masalah sih kalau kalian pengen jadi selebgram atau nggak seleb TikTok gitu. Ya, tapi ya itu kreativitas kalian juga harus ditingkatkan, jangan cuma dapat materi doang tapi nggak dikembangkan sama aja gitu. Untuk terutama yang anak-anak yang mau melanjutkan dari S1 ke S2 gitu. Jangan asal melanjutkan S1 karena pelarian, karena nggak dapat kerja, pelarian ke S2 gitu. Banyak yang kayak gitu kan. Salah satunya kayaknya kita nih. Jadi yang kayak seperti itu. Tapi kenali potensi potensi kalian. Kalau memang kalian pengen mendapatkan ilmu yang lebih, ya silakan melanjutkan pendidikan. Tapi kalau kalian memang pengen berkarya gitu, maksudnya kerja sambil kuliah, ya cari kampus yang tepat di mana supaya kalian nggak menyesal nanti. Karena terutama kita hidup di Indonesia yang di mana umur itu menjadi patokan gitu. Baik itu misalkan mau masuk ini umurnya sekian, batas maksimal gitu. Jadi ya gunakan sebaik-baik mungkin, jangan sampai menyesal. Kalau udah biasanya penyesalan ya di akhir, cuma yang mengingatkan saja kita semua gitu, terutama buat diri saya pribadi, gunakan waktu sebaik-baiknya, terutama sekarang di masa pandemi ya, minimal apa yang harus aku miliki gitu. Maksudnya ya kalau sekarang saya ngajar ya berarti gimana caranya supaya benar-benar siswa itu paham dengan apa yang saya ajarkan. Kalau kalian misalkan sedang di rumah yang baru menyusun TA, ya gunakan waktu kalian untuk mengerjakan TA kalian sehingga planning-planning kalian di awal tahun yang biasanya kalian harapkan terwujud di tahun ini. Apalagi tahun 2022 ini tinggal bentar lagi ya, 5 bulan lagi gitu kan. Iya, menghitung hari aja udah habis kayaknya nih. Makanya ya gunakan sebaik-baiknya, belajar yang tekun gitu. Hubungin, apalagi sekarang kayaknya kalau sekarang hubungin dosen bagi yang TA ya agak lebih mudah karena online kan, jadi bisa Pak bisa ini kan agak lebih gampang untuk apa ya, komunikasi dengan dosennya gitu. Jadi nggak harus ketemu ke kampus kalau sekarang kan. Jadi ya gunakan itu dengan sebaik-baiknya supaya target-target kalian di tahun ini tercapai. Itu aja lah kayaknya Mas. Oke. Satu kata untuk fisika itu apa, Mas? Kalau saya bilang Menyenangkan. menyenangkan. Oke, kalau dari Mas Zain menyenangkan. Oke, Mas, tak terasa sudah 1 jam lebih kita bersama. Alhamdulillah, terima kasih banyak loh ini, Mas, ya. Oke, sama-sama Mai. Sehat selalu. Amin. Semoga kita bisa bertemu di kemudian hari, tidak secara online ya, tapi mungkin kita Ya, bisa amin, tatap amin. muka gitu bareng-bareng gitu. Oke, Mas, akhir kata aku tutup dulu ini ya. Oke, Oke, teman-teman. siap. Teman-teman itu tadi inspiratif banget dari Ustadz Zain gitu ya, Muhammad Zain gitu. Sangat Aduh, inspiratif karena tidak hanya Ustadz, Ustaz, ternyata dia juga guru. Mungkin dapat kita katakan Ustadz baru lah ya, tapi alhamdulillah semoga Ustadz baru. semoga Ustadz baru ya. ilmunya selalu bermanfaat dan selalu menginspirasi bagi kita semua. Amin. Amin, amin. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mai. Pamit dulu ya. Bye.